يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, baik yang bergabung secara langsung di Masjid Jami' Al-Muhtadun maupun yang bergabung dalam jaringan Majlis Ta'lim Madinah Quran, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran Sukabumi, Jawa Barat, yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim di pagi hari ini kita akan membahas mengenai masalah kiblat. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat-sahabat surga kita yang masih dalam keadaan sakit ataupun masih dalam keadaan penyembuhan dan pemulihan. Khususnya sahabat surga kita Bapak Haji Ari Gunawan Murtomo, kemudian Ibu Nurbaiti, dan seluruh sahabat surga kita yang masih dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya, membersihkan penyakitnya, mengangkat penyakitnya, memulihkan kesehatan dan kekuatannya.
dan dijadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah dan semakin bersemangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. على هذه النيات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, 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 amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pembahasan tentang kiblat. Insyaallah pembahasannya kiblat lahir batin. Jadi bukan hanya kiblat fisik tetapi juga kiblat batin. Dan yang membuat saya menyampaikan materi ini pagi hari ini yaitu ketika saya sholat di beberapa masjid baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Ada beberapa masjid yang ketika saya sholat sajadah imamnya miring. Kemudian saya lihat karpet makmumnya. Nah ini dia ini. Sajadah imamnya miring. Karpet makmumnya ada dua macam saya lihat. Ada yang ikut miring. Jadi karpetnya miring begitu. Semuanya jadi miring. Ada yang lurus saja. Jadi yang miring cuma imamnya. Jadi imam miring begitu. Imam, imam miring. Ya imamnya aja yang miring soalnya. Sedangkan karpet jamaahnya tetap lurus. Nah inilah kemudian yang membuat saya ingin menyampaikan tentang masalah ini. Ya. Dan terus terang slide ini baru saya buat semalam jam mungkin sekitar jam 12. Slide-nya ini. Dan alhamdulillah sekarang gampang ya Pak. Bikin slide pakai AI. Tapi kontennya bukan AI nih. AI bikinkan slide tentang kiblat. Bukan, nggak boleh saya begitu. Kalau perusahaan atau yang lain boleh, tapi kalau materi taklim nggak boleh ya pakai AI itu. Soalnya AI juga sering salah saya lihat. Ini membantu saya untuk mempercepat bikin presentasi ya. Jadi kalau kontennya saya yang isi, saya yang buat begitu. Nah hadirin bagaimana sebetulnya mengenai masalah kiblat? Saya lihat di Al-Muhtadun ini masih lurus imamnya, masih lurus ya? Lurus. Imamnya lurus, jamaahnya juga lurus. Nah nanti kalau ada tim yang datang ke sini mau ngukur ulang kiblat, bulan depan saya datang, imamnya miring. Imamnya miring. Soft jamaahnya ya nggak tahu dia bisa miring, bisa lurus. Ya.
Nah, ini harus kita tuntaskan. Hadirin sekalian. Baik. Kemudian juga masalah kiblat ini bukan hanya sholat. Pamannya begini. Indonesia sekarang berkiblat ke kemana? Dalam masalah pembangunan, dalam masalah ekonomi, kemana? Gak ada yang berani jawab nih. Indonesia sekarang berkiblat ke, nah, jawab itu. Saya juga nggak tahu kiblat kemana. Ya, Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah berkiblat ke, nah begitu. Itu penting, kiblat itu penting karena kiblat itulah yang akan menentukan arah kebijakan. Ketika suatu negara berkiblat ke negara lain umpamanya, maka semua arah kebijakannya itu pasti mengarah kepada negara yang dijadikan kiblat. Betul nggak Pak? Dalam hal kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial politik, kebijakan keamanan. Kalau kiblatnya ke satu negara tertentu, maka dia pasti akan mencontoh negara yang dijadikan kiblatnya. Kan seharusnya begitu. Nah, ini yang saya sebut dengan pembahasan kiblat lahir dan batin. Baik hadirin sekalian, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 16. At-Taghabun ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Yang artinya maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, hadirin sekalian, ayat ini menjadi bingkai, menjadi fondasi bagi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Artinya, lakukanlah syariat Allah pada kalian semampu kalian. Arti semampu kalian adalah sesuai kemampuan maksimal kalian. Bahkan dalam hal yang wajib, umpamanya sholat fardu 5 waktu, lakukan semampu kalian, bukan berarti subuh sholat zuhur tidak. Tapi maksudnya adalah kalau bisa dalam kondisi berdiri badan sehat, maka wajib berdiri. Kalau tidak bisa boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka disolatkan. Jadi kalau masih bisa berdiri, suruh sholat. Duduk, suruh sholat. Berbaring, suruh sholat. Kalau berbaring sudah tidak bisa, maka tidak disuruh sholat, tapi disolatkan. Semuanya seperti itu hadirin sekalian. Ya, jadi Allah tidak mau membebani umatnya. Umpamanya orang sakit, saraf kejepit, kalau diri sakitnya bukan main. Kamu kalau tidak berdiri sah, nggak ada seperti itu dalam Islam, nggak ada, ya. Tidak boleh ada yang dipaksakan begitu dalam pelaksanaan syariat Islam, meskipun kemampuannya harus yang maksimal. Jadi jangan sampai disalahpahami, oh tidak ada yang dipaksakan, berarti sholat subuh juga ya jangan dipaksalah. Kalau saya mau ya saya laksanakan, kalau tidak ya tidak saya laksanakan. Tidak seperti itu pemahamannya.
Tetapi yang wajib kita tetap laksanakan, namun dalam kondisi sakit umpamanya, laksanakan sesuai kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Termasuk juga masalah kiblat. Hadirin sekalian, memang beberapa waktu lalu itu agak gencar gerakan pengukuran kiblat ulang. Khususnya di masjid-masjid. Sehingga seperti yang saya sampaikan, banyak sekali masjid yang akhirnya dari segi penampilannya berubah. Seperti yang saya sampaikan tadi, sajadah imamnya menjadi miring. Padahal mihrabnya lurus. Kemudian sajadah jamaah juga ikut miring. Padahal bangunan masjidnya lurus. Dan ada juga yang imamnya miring, makmumnya lurus. Ini miring ini maksudnya sejadah ya, bukan imamnya yang miring, bukan. Maksudnya bukan, kalau imam miring berarti pemimpinnya miring, rakyatnya oh miring juga. Gawat kalau begitu. Kita kan pengennya pemimpinnya lurus, rakyatnya lurus gitu. Jangan sampai salah satunya miring, betul nggak? Iya, udah jangan dilanjutin ya. Sampai situ aja pembahasannya. Berikutnya hadirin sekalian, secara umum saya ingin sampaikan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama ketika menentukan pusat arah yang dihadapi. Apakah yang dihadapi itu zat kiblat atau cukup dengan menghadap ke arahnya saja? Jadi saya ingin memberi gambaran perbedaan pendapat tentang menghadap kiblat, ada dua pendapat. Yang pertama, menghadap kiblat itu menghadap zatnya kiblat. Maksudnya zatnya kiblat, karena kiblat kita ini adalah Ka'bah Baitullah, maka ketika kita sholat dimanapun wajib persis menghadap ke Ka'bah. Bukan hanya ke arah Ka'bah, tapi wajib persis menghadap ke Ka'bah. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa menghadap kiblat itu cukup menghadap ke arahnya saja. Bukan harus ke zatnya Ka'bah. Seperti Masjid Al-Muhtadun ini. Lebarnya mungkin perkiraan sekitar berapa ini? 20-an ya? 20 meter ya? Ada ya? 20 meter. Sedangkan Ka'bah nggak sampai 20 meter lebarnya itu. Ya. Nah, berarti yang sama lebarnya dengan Ka'bah bisa dia menghadap persis ke Ka'bah, sedangkan yang lebarnya lebih gimana? Dia nggak menghadap Ka'bah, nggak bisa, lewat begitu. Dan hadirin sekalian, kalau mau persis maka harus betul-betul menghadap ke Ka'bah, dan itu amat sulit. Pergeseran 2 derajat, kalau ada sudut deviasinya 2 derajat saja, dengan jarak yang sangat jauh seperti Indonesia yang jaraknya sekitar 9.000 kilometer, maka penyimpangan sudut sekecil apapun begitu. Nah, sehingga hadirin sekalian, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan tetap harus menghadap persis ke Ka'bah, ada yang mengatakan cukup ke arah Ka'bah saja. Kemudian hadirin sekalian, menurut Imam Syafi'i, orang yang melakukan sholat wajib
harus mengarah kepada zat Ka'bah. Ini maksudnya adalah orang yang dekat dengan Ka'bah, maka dia harus menghadap persis kepada zat Ka'bah, kepada bangunan fisik Ka'bah. Sedangkan orang yang jauh dari Ka'bah cukup dengan memperkirakan saja. Jadi kalau orangnya jauh dari Ka'bah, maka tidak perlu menghadap kepada zat Ka'bah, tetapi cukup memperkirakan arah Ka'bah saja. Ini kalau pendapat Imam Syafi'i. Namun Al-Imam Al-Muzanni, murid Imam Syafi'i dan termasuk murid senior Imam Syafi'i, mengatakan boleh saja orang menghadap ke arah Ka'bah bukan pada zatnya. Nah, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i diperjelas oleh murid beliau Al-Muzanni bahwa seseorang yang sholat boleh menghadap ke arah Ka'bah, tidak harus persis ke zatnya Ka'bah, kalau dia berada di posisi yang jauh dari Ka'bah. Nah, ini pendapat dari Imam Syafi'i. Kemudian hadirin sekalian, bagaimana dengan pendapat imam madhab yang lain? Karena saya kalau menyampaikan taklim fikih, maka saya berusaha untuk menyampaikan pendapat imam madhab yang 4 dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah rahimakumullah, kita lihat pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan orang yang jauh dari Ka'bah untuk menghadap ke arah Ka'bah saja. Alasannya tidak mungkin bagi orang yang jauh dari Ka'bah untuk menghadap ke zat Ka'bah itu sendiri. Jadi kalau menurut madhab Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali, maka hukumnya wajib menghadap, tidak harus ke arah zat Ka'bah, tetapi cukup ke arah Ka'bahnya saja. Artinya tidak ada keraguan kalau seandainya geser 1 derajat, 2 derajat, yang penting orang tersebut sudah memperkirakan dia menghadap Ka'bah, selesai. Ini kalau pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal. Jadi hadirin sekalian, bisa kita simpulkan mengenai menghadap ke arah Ka'bah ini. Ya, hadirin sekalian, ada 2 pendapat ulama, yaitu menghadap ke arah Ka'bah, yang kedua menghadap tepat ke zatnya Ka'bah. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lihat dalilnya. Dalil Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Nah, hadirin sekalian, para ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan palingkanlah wajahmu itu ke arah Ka'bah? Karena ayat ini sebelumnya berbunyi fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Tidak disebutkan ke arah Ka'bah, tetapi disebutkan ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Para ulama kemudian meneliti kenapa Allah tidak menyebutkan secara langsung fawalli wajhaka syatral Ka'bah, tapi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram.
Padahal konteks ayat itu membicarakan tentang arah kiblat, yaitu Ka'bah. Seharusnya Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Ka'bah." Hadapkan wajah kalian ke Ka'bah. Tapi di sini Allah tidak mengatakan seperti itu, tapi Allah mengatakan, maka pandangkanlah atau hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Nah, hadirin sekalian, sehingga setelah ini ada pendapat yang saya rekomendasikan. Pendapat yang saya rekomendasikan adalah pendapat Al-Imam Al-Muzanni, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, beliau juga dalam madhab Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Muzanni mengatakan, membolehkan orang sholat hanya menghadap ke arah Ka'bah, bukan pada zatnya. Jadi menghadap ke arahnya saja. Tidak harus persis kepada bangunan Ka'bah. Persis, tidak. Ke arahnya saja sudah cukup. Kata Imam Al-Muzanni dalam madhab Imam Syafi'i. Karena itu hadirin, pendapat yang saya rekomendasikan. Jika ada orang yang sholat di dekat Ka'bah, maka jamaah rahimakumullah, orang tersebut harus menghadap kepada zat Ka'bah. Dia wajib menghadap ke arah Ka'bah. Sekarang saya tanya, kalau orang sholat di dalam Ka'bah gimana? Menghadapnya kemana? Kalau di luar kan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kalau di dalam Ka'bah gimana? Bisa nggak kita masuk ke dalam Ka'bah? Bisa. Hadirin, saya mau jelaskan sedikit dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu saya dapat penjelasan sejarah mengapa pintu Ka'bah itu tinggi. Pintu kok tinggi? Bapak-bapak mungkin lihat gambar Ka'bah ya. Tuh lihat ini, yang di depan ini. Itu lihat. Pintu Ka'bahnya tinggi itu. Nggak sampai bawah. Padahal yang normal pintu itu namanya pintu kan sampai bawah ya. Bapak-bapak ada rumahnya yang pintunya tinggi? Hah? Jadi kalau mau masuk rumah pakai tangga gitu ada? Ada apa enggak? Nah, pertanyaannya, kenapa pintu Ka'bah tinggi ini? Kok tinggi ya? Hadirin, saya ingin sampaikan bahwa pintu Ka'bah itu dulunya sampai bawah. Dulu sampai bawah. Dibangun Nabi Ibrahim sampai bawah, orang pintu kok. Lalu kemudian oleh suku Quraisy, mereka berpikir tidak boleh sembarang orang masuk ke dalam Ka'bah. Harus orang-orang tertentu, katanya begitu. Nah, akhirnya suku Quraisy sepakat bahwa pintunya dipotong, ditinggikan. Sehingga orang yang pengen masuk ke dalam Ka'bah harus naik tangga. Dan tangganya itu disimpan. Pernah ada kejadian orang yang setelah pintu Ka'bah dipotong dan ditinggikan di zaman Quraisy, ada orang yang pengen masuk Ka'bah, dia buat tangga sendiri, kemudian dia naik, pengen masuk ke dalam Ka'bah, dan melihat itu segera ya keamanan Quraisy waktu itu kemudian mengejar dan memukul orang itu sehingga jatuh. Nah, sejak saat itu Ka'bah tidak bisa dimasuki sembarang orang. Sebelumnya karena pintu ya Ka'bah bisa masuk siapa saja, kalau dibuka masuk semua orang. Nah, ini sejarahnya kenapa Ka'bah pintunya itu menggantung. Oh, kalau sekarang hadirin sekalian, Ka'bah itu emasnya, saya baca informasinya, emas yang dipakai untuk membuat pintu Ka'bah yang sekarang itu beratnya 280 kilogram. 280 kilogram. Kalau dibagi-bagi ke jamaah Al-Muhtadun yang hadir pagi ini, kayaknya bisa beli rumah semua ini. Betul nggak?
Sekarang emas berapa sekilo? 2,7 ya, emas antam. 2,7 juta kali 280 kilo. Luar biasa. Kalau dulu memang orang Indonesia terkenal kreatif ya. Makanya Ka'bah suka dinaikin ke atas karena sering diguntingin. Wah, gunting jam jamaah kita lah ngomong. Jamaah kita. Ditambah kamu guntingin kiswah buat penglaris. Ya, buat penglaris pakai kiswah. Ka'bahnya bolong-bolong buat warung ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Nah, hadirin sekalian, Ka'bah itu juga dulunya nggak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan seperti kotak, box. Kalau dulu itu seperti batu bata bentuk lebih panjang. Makanya ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bangunan Ka'bah yang tidak bisa dibangun lagi karena suku Jurhum yang membangun Ka'bah itu tidak punya dana lagi. Akhirnya mereka bangun sesuai dana mereka dan kemudian mereka tahu bahwa fondasinya masih ada yang belum dibangun, dibangunlah, dibuatlah Hijr Ismail. Makanya orang sholat di Hijr Ismail sama dengan orang yang sholat di dalam Ka'bah. Karena memang Hijr Ismail itu masih ada fondasi Ka'bah. Dulu panjang Ka'bah itu nggak seperti ini, kotak begitu. Dulu kotak juga, cuman lebih panjang. Lebih panjang. Bukan bujur sangkar kalau bahasa matematikanya. Kalau sekarang kan cenderung bujur sangkar. Kalau dulu itu persegi panjang bentuknya. Seperti bentuk batu bata. Lalu kemudian ada khalifah yang ingin mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim. Lebih panjang lagi. Hijr Ismail dihapus. Tapi alhamdulillah waktu itu Imam Malik ditanya oleh khalifah ini, Imam boleh nggak saya kembalikan bentuk Ka'bah ini menjadi bentuk aslinya seperti dulu zaman Nabi Ibrahim? Imam Malik dengan tegas mengatakan, jangan, saya tidak mengizinkan, tidak boleh. Nah, gitu. Itu hebatnya ulama-ulama kita zaman dulu ya. Yang minta khalifah, tapi Imam Malik mengatakan dan bersikukuh, tidak boleh. Ka'bah dikembalikan kepada bangunan seperti masa Nabi Ibrahim. Kenapa Imam? Bukannya bagus. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan bentuk. Kalau saya izinkan Anda kalau sekarang mengembalikan bentuk Ka'bah seperti Nabi Ibrahim, bisa jadi khalifah setelah Anda ingin merubah lagi bentuk Ka'bah seperti bentuk yang sekarang, dan bisa lagi khalifah setelah dia lagi nanti ingin mengembalikan Ka'bah seperti mainan para penguasa, dan saya tidak ridho dan tidak mengizinkan. Nah, makanya hadirin, sampai sekarang Ka'bah itu bukan dalam bentuk aslinya, tapi bentuk yang setelah direnovasi oleh suku Jurhum, ya, berbentuk bujur sangkar, bukan persegi panjang. Nah, jadi kalau sholat di dalam Ka'bah bagaimana hadirin menghadapnya? Sholat di dalam Ka'bah, menghadap Ka'bahnya gimana? Nah, jadi menghadapnya itu kalau di dalam Ka'bah kita boleh menghadap ke mana saja, ya. Bahkan di satu tempat orang menghadapnya bisa beda-beda. Satu ngadap ke sisi kiri Ka'bah, yang lain sisi kanan Ka'bah, yang lain menghadap ke sisi Ka'bah, yang lain menghadap ke sisi belakang Ka'bah, boleh. Kalau di dalam Ka'bah. Jadi bisa saja orang sholat 3 orang, 4 orang, 5 orang di dalam Ka'bah, semua arahnya kayak berbeda, padahal semuanya tetap menghadap. Begitu hadirin sekalian. Jadi saya ulangi, dapat rekomendasi adalah kalau kita sholat di dekat Ka'bah, Ka'bah terlihat oleh kita, maka kita wajib menghadap ke fisik bangunan Ka'bah. Kalau kita tidak bisa melihat Ka'bah karena mulai jauh, mulai menjauh,
Maka pendapat yang saya rekomendasikan itu adalah syatral Masjidil Haram. Cukup mencari arah Masjidil Haram. Di Indonesia, kalaupun tidak persis menghadap Ka'bah, maka cukup kita menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalau arah kita sudah sah menghadap ke arah kiblat, karena Ka'bah ada di Masjidil Haram. Pendapat rekomendasikan mengambil pendapat Imam Al-Muzani dalam mazhab Imam Syafi'i. Kembali lagi kepada ayat pertama yang saya sampaikan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Kalau sudah menghadap saja ke arah Masjidil Haram, sah salatnya, sah, yakin sah. Umpamanya nih, Masjid Al-Muhtadun ternyata nggak persis menghadap Ka'bah. Salat bapak-bapak sah nggak? Nah kan itu masalahnya. Ya, salat bapak-bapak sah apa enggak? Sah nggak? Umpamanya Al-Muhtadun ternyata diukur, wah ini nggak persis nih, mencong nih kelewat Ka'bah nih, begitu ya. Tapi memang arahnya arah ke Masjidil Haram, arah ke Ka'bah juga, cuman nggak persis di bangunan fisiknya, lewat gitu. Nah, berdasarkan pendapat Al-Imam Al-Muzanni dalam mazhab Imam Syafi'i, salat orang yang menghadap Masjidil Haram meskipun tidak persis ke bangunan fisik Ka'bah, salatnya tetap sah. Dan dalilnya yang kuat adalah surat Al-Baqarah tadi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kira-kira sampai sini bisa dipahami hadirin? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Berarti perlu nggak mengukur ulang arah kiblat? Hah? Perlu nggak? Perlu nggak? Pamannya ada tim datang ke sini. Al-Muhtadun, kami mau ukur ulang arah kiblatnya. Al-Muhtadun boleh nggak nolak? Boleh nggak nolak? Boleh aja. Mohon maaf Pak, kami udah ukur nih. Dulu Al-Muhtadun yang ukur siapa kiblatnya? Oh, ini kok bisa-bisaan arahnya ke sini? Hah? Tapi pasti kan ini dihitung kan? Ya Pak Haji ya. Nggak sembarang kan? Apa? Udah enaknya madhab sono aja. Enggak lah. Nggak mungkin kan? Ini pentingnya itu hadirin sekalian. Pentingnya gini, kalau lagi bangun masjid pertama, musola pertama diukur sama KUA atau diukur sama tim falakiyah dari Kemenang begitu ya, atau diukur oleh MUI, itu suratnya minta gitu dan simpen. Nanti kalau ada macam-macam kayak sekarang ya, kalau ada apa namanya untuk mengukur ulang arah kiblat dan sebagainya, kita punya bukti. Maaf Pak, saya udah nggak usah ngukur lagi. Ini saya udah ada nih buktinya, saya diukur begitu ya. Walaupun nggak ada buktinya umpamanya, tapi kalau kita yakin ini diukur oleh orang yang ahli, maka saya tanya, perlu nggak diukur ulang? Nggak usah ya, nggak usah. Kalau diukur ulang miring semua imamnya nanti. Nanti imamnya pada, nah repot kalau imamnya pada miring kan. Jamaahnya ikut, imamnya miring, jamaahnya miring. Tapi bagi masjid yang sudah mengukur ulang dan harus miring, jangan disalahin. Tuh makanya ngaji tuh sama pakai Zainal. Ya, pakai diukur ulang sih akhirnya imamnya jadi imam miring. Jamaahnya juga enggak, jangan mereka enggak salah. Betul enggak? Salah enggak yang mengukur ulang, salah enggak? Enggak salah begitu. Jadi yang mengukur ulang silahkan, tapi kalau ditanya ke saya tidak perlu. Enggak perlu diukur ulang, enggak. Kecuali masjidnya mau dibongkar total nih, Masjid Al-Muhtadun mau dibikin umpamanya yang baru bangunannya dibongkar total, diukur ulang. Ternyata ada geser sedikit. Ya geser miringin, bangunannya tetap lurus kan gitu.
Pertanyaannya, berarti selama ini sholat kita sah nggak? Sah nggak Pak? Sah nggak? Lah kan nggak persis ke Ka'bah. Sah apa nggak? Sah. Karena Quran bilang, kamu kalau sholat, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil. Nah, pendapat siapa itu? Meruya itu? Oh bukan. Bukan meruya. Itu pendapatnya Imam Al-Muzanni dalam madhab Imam Syafi'i. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik. Sekarang Bapak Ibu sholat di tempat gelap. Sholat di tempat gelap. Gelapnya itu benar-benar gelap. Nggak kelihatan apa-apa. Tangan aja nggak kelihatan. Gimana arah kiblatnya? Hah? Boleh nggak kita sholat nggak menghadap ke arah kiblat? Boleh? Nggak boleh. Tetap harus menghadap ke arah kiblat. Tapi gelap banget ini Pak Kiai. Tangan aja nggak kelihatan, tangan nggak kelihatan, nggak ada cahaya, nggak bisa ngeliat apa-apa. Kalau bahasa Arabnya zalamun damis, gelap yang sangat pekat, begitu gelapnya. Seperti nanti ketika kita diperintahkan Allah untuk menyusuri jembatan As-Sirat, itu bukan terang, gelap, jembatannya kecil, ya, lebih kecil dari rambut di belah 7 dan tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Bayangin bapak-bapak, ibu-ibu, bayangin melewati jembatan itu seperti jembatan silet. Ibu-ibu nggak pakai sendal. Begitu lewat, ibu-ibu nyeret kakinya di atas silet. Kira-kira gimana? Nah, saya bilang begini aja udah banyak yang gerakin kakinya itu. Karena ngilu kan? Nah, itu posisinya sangat gelap. Zolamun damis. Gelapnya betul-betul pekat. Nah, nanti yang ngasih cahaya itu Quran. Yang ngasih cahaya apa Pak? Al-Quran. Begitu. Di hari akhirat. Sama dengan orang yang sholatnya zolamun damis. Gelapnya sangat pekat. Nggak tahu dia kemana arahnya. Saya lagi ngadep kemana ini ya. Di depan saya ada apa ya. Di sekitar saya ada apa. Saya nggak tahu ini kemana. Mana utara. Mana selatan. Mana timur. Mana barat. Nggak tahu. Gelap. Wajib nggak menghadap kiblat? Wajib. Tapi kiblat jadi nggak boleh bilang, ah udah karena saya nggak tahu arah kiblat, saya nggak ngadep arah kiblat, nggak sah itu gitu. Jadi makanya saya katakan kiblat itu harus lahir dan batin. Walaupun lahirnya nggak bisa ngadep kiblat karena gelap pekat, maka dalam kondisi gelap gulita, maka kita tetap menghadap kiblat dengan batin kita. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi gimana? Boleh ngadep kemana aja, boleh, boleh, boleh. Ngadep kemana? Ah, kayaknya ke sini nih. Kayaknya. Nah, kiblat. Begitu selesai, oh ternyata kiblatnya di arah belakang kita. Kita ngadep ke depan ke arah Baitul Maqdis. Sedangkan Ka'bah ada di belakang kita. Wah, salah saya sholat. Ulang apa enggak? Ulang apa enggak? Hah? Ya, pengennya sih enggak ya. Pengennya sih enggak. Tapi alhamdulillah itu keinginan Bapak Ibu terakomodir itu. Karena memang ada dua pendapat, ada yang bilang wajib ulang lagi, ada yang bilang tidak harus diulang lagi. Tidak harus diulang lagi. Nah, saya rekomendasikan pendapat yang nggak usah diulang lagi. Ya. Tapi kalau lagi sholat, umpamanya Bapak Ibu, saya pernah Bapak Ibu sekalian, ada apa namanya, ada acara begitu keluarga, nah kemudian lagi kumpul, lalu karena orang dari sana sini nggak tahu arah kiblat, akhirnya ada yang sholat menghadap. Kejadian transit di Bandara Changi, Singapura, saya lagi transit, ternyata ada rombongan umroh dari Jawa karena bicaranya bahasa Jawa, sholat berjamaah, sholat berjamaah, bukan dia yang ada ke depan, harusnya kiblatnya di belakang, sholat berjamaah.
Nah, kalau kayak gitu gimana Pak? Nah kalau kayak gitu ini ada nih Pak hadisnya nih di akhir ya. Mudah-mudahan ada nih. Nah ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bainan nasu biquba'in fi salatis subhi idh ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Qur'anun wa qad umira an yastaqbilal Ka'bata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Ada kejadian unik pada masa-masa pergantian arah kiblat. Karena arah kiblat umat Islam awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ceritanya kalau di tempat Rasulullah di Madinah itu sudah merubah arah kiblatnya. Makanya ada Masjid Kiblatain. Ini kabarnya kalau dulu kan nggak ada WA, jadi lambat informasi. Ya, hari setelahnya sholat subuh di Kuba, orang sedang sholat subuh berjamaah di Kuba masih menghadap ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis. Jadi kalau saya ilustrasikan, kalau di sini kita menghadap ke arah Ka'bah ke depan ini, maka Baitul Maqdis di belakang kita. Begitu. Di belakang sana itu Baitul Maqdis. Ini Ka'bah. Baik. Mereka sedang sholat. Sholat subuh. Bayangkan sedang sholat subuh ya. Tiba-tiba datang seseorang. Kemudian dia berteriak. Ini orang lagi sholat. Terus dia teriak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semalam menerima wahyu dari Quran. Nah, teriak itu orang lagi sholat. Bayangin umpamanya bapak-bapak, saudara-saudara lagi sholat di Al-Muhtadun. Imamnya lagi baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah begitu kira-kira. Bapak-bapak, ibu-ibu ada info terbaru. Begitu. Ya. Praktis imamnya diam kan? Kebayang nggak Pak? Imamnya diam lah, nggak mungkin terusin bacaannya. Diam imamnya. Ada informasi terbaru, semalam Nabi dapat wahyu. Apa isinya? Beliau diperintahkan untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka Rasulullah memerintahkan kalian untuk menghadap Ka'bah ketika kalian sholat. Coba kayak gimana itu hadirin. Ini gimana itu? Lalu yang terjadi sadar Ka'bah. Mereka muter ke arah apa? Ke arah Ka'bah. Lagi sholat subuh. Muter deh semuanya itu ke arah Ka'bah. Enggak dibatalin ya. Enggak dibatalin. Semuanya muter ke arah Ka'bah. Berarti orang dulu tuh tahu persis arah ya. Kalau kita jangankan kayak begitu di padang pasir ya. Di Arundina masih keder. Kalau orang dulu jelas barat, utara, timur, selatan. Kalau sekarang nggak semua orang tahu arah itu, betul nggak Pak? Akhirnya mereka muter, muternya depan belakang. Berarti tadinya yang menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis, imamnya di depan. Begitu muter, imamnya di mana? Nah, lu bagaimana itu imam di belakang? Gimana tuh Pak Kiai? Nah, ada dua kemungkinan, karena nggak disebutkan di hadis ini. Kemungkinan pertama imamnya tetap dia, kemudian dia maju ke depan, dan itu diambil pendapat oleh mazhab imam mazhab yang mengatakan tidak batal. Kalau tiga gerakan berturut-turut tidak batal. Makanya coba lihat orang Saudi kalau sholat hadirin. Orang Saudi kalau sholat nih, pamannya pakai sorban ya. Ya sorban. Coba lihat aja orang Saudi lagi sholat gitu. Atau orang Arab lah sholat. Itu nggak kayak kita. Kalau kita kan Allahu Akbar. Karena tiga kali gerakan berturut-turut, jadi kita diem kan. Ada mazhab yang mengatakan nggak batal, makanya geraknya banyak. Begitu pakai kerudung gini, nanti pas sujud kan, pas ruku kan jatuh tuh, pas diri lagi kan jatuh tuh, dirapihin, seret, seret, nyelap, atasnya dirapihin lagi, ngerapihin begitu. Banyak gerakannya. Pernah lihat nggak Pak? Nah, jangan dalam hati, Syekh tapi katanya Syekh, kelihatannya Syekh tapi jangan. Memang ada mazhab yang mengatakan tidak batal. Bisa saja imamnya yang belakang maju ke depan. Kemudian ada yang kedua, ya, imam yang belakang itu masuk ke shaf kalau bisa, kalau enggak tetap di belakang. Yang paling depan, yang paling tengah gantiin jadi imam. Kalau ngerti.
Kalau nggak ngerti kan jadi ngobrol itu. Mam, maju dong. Enggak, gue di belakang aja, jauh. Ini siapa jadi imam dong? Udah bubar aja dah. Gitu. Tapi nggak terjadi itu hadirin ya. Nah itu terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengumuman itu apa namanya disampaikan pada saat orang sedang sholat. Nah dari sini bapak-bapak boleh ngingetin kalau ada tamu, ada saudara sholat di rumah kita asal sembarang ngadep sholat aja kiblat. Karena kalau rumah kita kan nggak kayak hotel ada petunjuk arah kiblat. Ada rumah ditempelin di plafonnya kiblat gitu. Ada? Nggak ada ya, nggak ada. Kalau ada rajin banget itu orang, rajin banget itu. Nggak ada arah kiblat. Tahu saudara kita sholat aja di ruang tengah. Allahu Akbar. Nah, boleh nggak kita perbaiki? Jangan diketawain doang. Lihat itu. Ngadep kemana itu? Ngadep ke pasar Impres itu mah. Itu kan arah pasar Impres itu. Kasih tahu Pak, Bu, kasih tahu. Kasih tahunya gimana? Dia lagi sholat kasih tahu. Bang, salah ngadepnya bang. Gitu. Yang sholat juga harus salah nih, gitu ya. Terus posisi kita di depan dia, terus kita kasih tahu arahnya ke sini, dia ganti di arahnya ke situ. Terusin nggak sholatnya? Terusin. Sujud sahwi nggak? Enggak lah, nggak usah. Gitu. Bang, salah sholatnya bang. Di belakang bilanginnya. Bingung dong yang lagi sholat. Salah bang. Geser kanan. Masih salah bang. Geser kiri. Ya, apalagi bang, bang. Akhirnya muter-muter itu orang sholat. Harus ada juga caranya ngasih taunya di depan ngasih taunya, bang, ngadepnya ke sini nih bang. Oh iya, makasih ya, batal sholatnya. Bilang makasih lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, berikutnya, kalau bapak-bapak ibu-ibu nggak tahu arah kiblat, arah Ka'bah, cukup menghadap ke arah barat. Sebab untuk Indonesia, posisi Ka'bah, posisi Masjidil Haram ada di arah barat. Jadi kalau seandainya nggak ada arah kiblat, hati-hati pakai handphone. Memang ada aplikasi yang menunjukin arah kiblat. Tapi kalau ada handphone lain di sampingnya, itu bisa error dia navigasinya itu. GPS-nya bisa error ya. Kalau ada sinyal dari HP yang dekat begitu. Saya pernah salah saya pakai ngandelin HP ya. Tapi kalau nggak ada yang kita tanya ya pakai HP nggak apa-apa begitu. Nah jadi kalau nggak tahu sama sekali cukup menghadap ke arah barat. Ke arah barat mana Pak ya? Barat mana barat? Ya sono lah. Ini udah ketahuan soalnya kiblatnya di sini kan. Baratnya ke sana. Jelas hadirin? Saya tanya, orang yang sholatnya di Indonesia hanya menghadap ke arah barat, sah apa enggak sholatnya? Sah apa enggak? Yakin? Enggak perlu pakai Google Earth? Hah? Enggak perlu pakai Google Earth? Kenapa? Karena kita jauh dari Ka'bah. Jadi kalau jauh dari Ka'bah, solusinya menghadap cukup ke arah Masjidil Haram atau menghadap cukup ke arah barat. Gitu ya. Kalau ada yang bilang, "Oh, enggak harus." Ya ya udah silakan aja, enggak usah begitu, Bro. Santai aja, Bro. Enggak usah sampai keluar ini urat leher, Bro. Ya, apalagi sekarang zaman musim Maulid nih, udah jangan udah nggak usah berdebat lagi, bid'ah lah apalah, udah nggak usah. Yang Maulid terus, betul. Yang bilang bid'ah udah nggak usah hadir. Kalau kita bawa berkat, kasih dia. Berkatnya bid'ah nggak? Kira-kira berkatnya bid'ah nggak? Enggak lah, masa semur bid'ah. Dari mana? Ya, kasih berkatnya. Cakep kan? Tetap rukun, betul nggak? Nah hadirin, mudah-mudahan ini jelas ya. Dan terakhir, saya ingin sampaikan terakhir. Kiblat, seperti tadi itu. Indonesia kiblatnya kemana? Misalkan gitu ya. Indonesia kiblatnya kemana? Nah, kan macam-macam jawabannya. Ada yang ke timur lah, ada yang ke barat lah, macam-macam. Jangankan negara, keluarga aja nih, kiblatnya kemana keluarga? Saya kiblatnya ke London. Keluarga saya kiblatnya ke London. Beda pakaiannya. Bener nggak? Ke bandara pakai celana pendek orang Islam. Ke bandara pakai celana pendek orang Islam. Istrinya ke bandara pakai you can see. Pakai you can
You can see kan begitu. Pakai you can see. Terus nggak pakai hijab. Karena apa? Karena kiblat keluarganya ke London. Nah, gitu. Tapi kalau kiblatnya ke Mekah, pasti itu ke bandara pakai apa kira-kira? Pakai apa? Sarung nggak ada di Mekah sarung. Sarung orang-orang orang Saudi itu ngeliat sarung kayak pakai rok, Pak. Saya pernah diomelin di Mesir pakai sarung sholat Jumat. Begitu saya keluar dari masjid di Uber sama dia. Ya Syekh, anta haram, hada haram, haram, hada haram. Kenapa dia haram? Hada tashabbuh bin nisa. Hada hada fustan. Syekh, haram ini haram. Ente menyerupai perempuan. Kenapa sholat Jumat pakai rok? Kata dia begitu. Nah, saya bilang sarung saya pakai rok. Disangkain rok. Dimarahin saya. Udah begitu ngeliat peci saya kan warna hitam. Kayak bapak-bapak nih. Diminta peci saya. Ah bener-bener nih orang kata saya. Kenapa diminta? Soekarno, 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 Soekarno. Giliran rok aja ya. Giliran sarung dikata rok. Giliran peci diminta. Akhirnya saya kasih aja sembari kesel tuh. Begitu saya buka rambut saya kan gondrong nih. Kayak begini nih kita nih kan masih normal ya. Ini mau diomelin lagi sama dia. Masya Allah, ada haram, ada nisa, nisa. Jadi banyakan botak kan Pak. Palanya banyakan botak dia. Nah, kita gondrong. Dia bilang haram lagi. Udahlah. Udah hilang peci ya. Udah. Allah. Sabar, sabar ya. Alhamdulillah. Makanya hadirin coba lihat. Kalau nikah nih, kalau nikah. Coba lihat aja. Keluarga kita aja nggak jelas kiblatnya. Nggak jelas keluarga kita. Betul nggak? Kiblat keluarga saya adalah Islam. Umpamanya begitu. Maka suaminya mencari nafkah. Ada yang haram, ada yang samar-samar. Nggak mau. Saya nggak mau ngasih uang haram samar-samar kepada istri dan anak-anak saya. Karena kiblatnya is. Tapi kalau kiblatnya berangkas disentul umpamanya. Kiblatnya apa Pak? Kiblatnya berangkas di mana? Disentul. Uang haram sikat nggak? Sikat nggak uang haram? Sikat begitu. Istrinya ulang tahun dibeliin Velfire 2026. Cakep nggak? Hah? Masih dipita, masih di towing mobilnya. Masih ditutupin. Apa ini sayang? Hadiah ulang tahun untukmu. Luar biasa. Saya punya suami yang soleh banget. Ya Allah, padahal duitnya duit. Itu kalau kiblatnya kemana? Makanya hadirin pembahasan kiblat ini bukan hanya kiblat sholat. Tapi kiblat keluarga kita. Arahkan anak-anak kita supaya punya kiblat dia. Yang tawuran itu nggak punya kiblat. Nggak jelas itu kiblatnya. Betul nggak? Tapi kalau yang kiblatnya jelas. Diarahkan oleh orang tuanya. Sebetulnya kan kita udah punya kiblat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, makanya hadirin, pembahasan kiblat kita hari ini lahir dan batin. Jaga kiblat keluarga kita jangan sampai melenceng. Kiblat yang mengarahkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kiblatnya benar, Quran dihina, marah apa enggak? Marah apa enggak? Saya mau sampaikan di khutbah Jumat kemarin juga saya sampaikan. Bapak-bapak kalau sekarang hatinya ada sedikit aja rasa marah dengan kejadian kemarin ya, di mana Al-Qur'an itu dijadikan apa namanya sayembara untuk mendapatkan minuman keras. Itu nggak ada bahasa lain yang lebih lembut ya. Saya nggak pernah ngomong kasar yang lebih lembut daripada bahasa yang paling kasar yang bisa kita pakai. Boleh kalau begitu. Abu Bakar aja Rasulullah dihina, dikeluarin bahasa paling kasar. Tuh hadirin. Bukan masalah bahasa kasarnya, marahnya itu, marah kita. Ya, bapak-bapak ada rasa marah nggak nih sekarang di hatinya? Bukan ke istri, bukan kalau itu lain lagi itu. Ya, jangan ada marah sama istri. Ini marah kepada orang yang melecehkan Quran. Marah nggak? Nah, kalau marah berarti hati itu insya Allah nggak akan disentuh api neraka. Ya, karena hati yang membela Quran itu pasti akan dilindungi oleh Quran. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah kejadian-kejadian begitu ya Pak ya. Nggak ada lagi lah mudah-mudahan. Dan saya kok cenderung yakin bahwa itu sudah diatur sebelumnya. Pasti itu. Karena mereka bukan orang bodoh kok. Mereka sekolah kan begitu. Sarjana mungkin. Atau minimal sekolah formal.
Mereka kan bisa ngukur, bisa ngitung. Saya ini begini, ini miras, ini Quran, saya bikin pasti ada reaksi. Dan mereka udah tahu itu. Kenapa itu tetap terjadi? Ya itulah, tergantung kiblatnya ya. Tergantung apa? Tergantung kiblatnya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa menentukan kiblat yang tepat untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Dan sekali lagi, ketika kita sholat, maka pendapat yang saya rekomendasikan adalah pendapat kalau dekat dengan Ka'bah wajib menghadap ke bangunan fisik Ka'bah, kalau jauh cukup menghadap ke arah Ka'bah, atau cukup menghadap ke arah Masjidil Haram, atau cukup menghadap ke arah barat untuk wilayah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah. ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.